Bro, gue mau tanya nih ke lu. Lu pernah nggak lagi scroll TikTok terus tiba-tiba nemu video random? Ada musiknya mendayu, agak dramatis, terus muncul tulisan yang bilang kayak gini, Marriage is scary. Sendiri itu lebih aman daripada disakitin. Gue kayaknya nggak pantas dicintai deh. Pas lo baca, lu diem sebentar, terus dalam hati mikir, wah, ini gue banget sih. Nah, konten kayak gini yang mau gue ajak lo obrolin hari ini. Kelihatannya sepele, cuma video pendek doang. Tapi kalau kita lihat dari kacamata psikologi, terutama yang namanya teori resonansi, ini bisa ngubah cara pikir kita pelan-pelan tanpa kita sadar. Sekarang gini bro, TikTok itu isinya bukan cuma orang joget atau video kucing doang, ada satu tipe konten yang makin rame, yaitu konten quotes galau, overthinking, dan agak dark, tapi dibungkus rapi. Biasanya formatnya kayak gini. Videonya random. Contohnya orang jalan di hujan, atau pemandangan sunset, atau lampu-lampu kota, atau cewek atau cowok lagi bengong di kamar, dikasih lagu yang mellow atau dramatis, terus muncul teks quotes kayak, jangan terlalu berharap, nanti sakit sendiri. Pernikahan itu bukan happy ending, tapi awal penderitaan. Jangan deketin siapa-siapa, semua orang cuma numpang lewat. Sekali atau dua kali sih, lu mungkin mikir, ah relate aja nih. Tapi masalahnya, algoritma TikTok itu pinter bro. Begitu lo nonton video kayak gitu sampai habis atau kasih like, TikTok mikir, oh dia suka nih. Dan akhirnya, tiap buka TikTok, isinya video dengan vibe yang sama terus. Disinilah bahaya yang jarang kita sadar. Ada istilah di sosiologi namanya teori resonansi. Gampangnya gini bro, semakin sering lo denger, baca, atau lihat pesan yang sama berulang-ulang, semakin gede kemungkinan otak lo percaya itu kebenaran mutlak. Lo bayangin gini bro, awalnya lo cuman galau bentar, terus lihat video yang bilang, marriage is scary. Terus TikTok kasih video serupa, hati-hati nikah, banyak yang nyesel. Besoknya nongol lagi, sendiri lebih baik. Seminggu kemudian, tanpa sadar lo udah mikir, iya ya, kayaknya bener deh, nikah tuh ngeri. Udahlah mending sendiri aja. Padahal, realitanya nggak sesimpel itu. Emang ada pernikahan yang berat, tapi ada juga yang indah. Emang ada orang yang nyakitin, tapi ada juga yang tulus. Tapi karena yang nongol di feed lu hanya sisi gelapnya terus, pola pikir lu kebentuk berat sebelah. Nah bro, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa sih kok bisa gitu? Kenapa cuman gara-gara quotes pendek, video random, musik dramatis, kita bisa jadi percaya hal-hal gede dalam hidup? Kenapa pikiran kita bisa kedoktrin pelan-pelan cuman gara-gara scroll TikTok? Jawabannya ada di cara kerja otak kita sendiri. Otak itu suka informasi yang gampang dicerna dan bikin nyaman. Kalau kita lagi galau atau bimbang dan nemu quotes yang kayak ini gua banget, otak langsung ngetek info itu sebagai oh ini valid nih, bener nih. Dan begitu info kayak gitu muncul terus-terusan, otak makin yakin. Kita makin percaya. Padahal, bro, itu cuma satu sisi cerita doang. Terus, gimana dong bro? Masa kita harus uninstall TikTok? Gini, gue juga nggak bilang gitu. Gue nggak anti TikTok. Bahkan kadang gue juga ketawa lihat konten lucu di situ. Tapi yang harus kita ngerti, otak kita itu kayak tanah basah. Apa yang sering ditanam, itu yang bakal tumbuh. Kalau yang sering lo tanam, quotes, galau, dark mindset, dan overthinking, pelan-pelan yang tumbuh ya brain rot. Pola pikir kita jadi kayak lumpur, lengket, berat, dan susah ngelihat jalan keluar. Makanya yang penting bukan stop total, tapi latih filter pikiran lo sendiri. Gampangnya gini, tiap kali lo lihat quotes yang kena banget, coba tanya balik ke diri lo sendiri. Emang iya selalu kayak gitu? Emang bener semua orang bakal nyakitin? Emang nikah selalu gagal? Atau ini cuman emosi sesaat yang dipoles biar kelihatan dalam? Kalau lo bisa nanya balik kayak gini, otak lo nggak bakal telan mentah-mentah. Ini kayak otot pikiran bro. Makin sering lo latih, makin kuat self-awareness lo. Gue dulu juga sempat kecemplung brain rot. Tiap hari scroll yang galau mulu. Akhirnya apa? Bukan makin tenang, malah makin males ngapa-ngapain, makin suka menunda-nunda, makin kebanyakan mikir tapi nggak gerak. Nah sekarang, gue mulai imbangin. Gue follow akun yang ngasih insight baru.
Gue sengaja cari video yang nge-trigger rasa penasaran, bukan cuman yang ngevalidasi galau doang. Dan yang paling penting, gue izin ke diri gue sendiri buat mikir dua sisi, nggak cuma satu sisi doang. Intinya bro, TikTok itu alat. Kalau kita nggak jaga cara makainya, ya otak kita yang pelan-pelan aus. Gue sendiri nggak bilang gue paling ngerti soal ini bro. Kita sama-sama belajar bareng, karena gue juga masih dalam proses ngerti semuanya. Kalau lu punya pandangan lain, masukan, atau pengalaman yang bisa nambah wawasan, tulis aja di kolom komentar biar gue dan yang lain bisa sama-sama makin paham. Terima kasih sudah nonton video ini. Semua kesalahan dari gue dan semua kebenaran dari Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.